Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum pertama dari pemodelan oceanografi kedua, yaitu model persamaan hidrodinamika satu dimensi dengan staggered grid dan unstaggered grid. Oke, tujuan dari praktikum kali ini adalah satu, untuk menentukan pengaruh staggered grid dan unstaggered grid terhadap hasil pemodelan persamaan hidrodinamika satu dimensi. Lalu yang kedua adalah untuk menentukan pengaruh panjang gelombang dan periode gelombang terhadap hasil pemodelan. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan persamaan hidrodinamika satu dimensi, yaitu persamaan perairan dangkal yang telah disimplifikasi dan menggunakan berbagai asumsi sehingga dapat disederhanakan lagi seperti persamaan 1 dan 2. Nah, selanjutnya dari persamaan 1 dan 2 ini memiliki variabel peubah yaitu U dan H, di mana dou per dot T adalah persamaan momentumnya dan dou H per dot T adalah persamaan kontinuitasnya. Dari kedua persamaan tersebut kita ubah lagi, kita turunkan lagi dari berbagai posisi grid yaitu unstaggered grid dan staggered grid. Nah, bisa dilihat dari persamaan 3, 4 merupakan penurunan dari persamaan 1, 2 menjadi persamaan numerik 3 dan 4. Dan selanjutnya pada staggered grid ini bisa terlihat di persamaan 5 dan 6 adalah persamaan numerik yang diturunkan dari persamaan 1 dan 2. Nah, dari 4 persamaan sebelumnya yang dibedakan dari posisi grid-nya, yaitu unstaggered grid dan staggered grid, kita menggunakan 2 posisi grid ini. Nah, kita bisa lihat perbedaannya itu terdapat pada posisi subgrid-nya antara variabel U dan variabel H. Nah, untuk unstaggered grid, kita menggunakan posisi subgrid yang sama antara variabel U dan variabel H, sehingga tidak ada perbedaan, yaitu menggunakan step satu-satuan, sehingga di persamaan sebelumnya kita menggunakan baik temporal maupun spasial menggunakan dua step atau 2 delta, karena ini untuk data yang selanjutnya dan data sebelumnya N+1 dan N-1 itu jumlahnya adalah 2 delta. Begitupun dengan step spasialnya yang di mana +1 dan -1 yang bila dijumlahkan adalah 2 delta X, sehingga kita menggunakan 2 delta X untuk pembagi di unstaggered grid. Nah, lain halnya untuk posisi staggered grid, di mana kita membedakan posisi subgrid-nya antara variabel U dan H, terutama pada bagian spasialnya. Nah, bagian spasialnya ini teruntuk untuk variabel H, di mana dibedakan menjadi setengah satuan. Nah, setengah satuan ini akan berdampak pada persamaan numeriknya, ya, di mana kita bisa melihat di persamaan 5 dan 6, terutama di step spasialnya itu ditambah setengah. Nah, ditambah setengah, dikurangi setengah, yang jumlahnya adalah 1, dan itulah mengapa di sini kita menggunakan delta X saja, bukan 2 delta X. Dan selanjutnya untuk hal yang sama juga di variabel U, di mana di staggered grid ini kita menggunakan satu satuan delta X atau satu satuan di dalam spasialnya untuk membedakan sub posisi grid-nya dari variabel U dan H. Nah, dari persamaan numerik tersebut kita simulasikan model menggunakan software MATLAB, di mana berikut adalah hasilnya. Nah, sebelumnya ini adalah hasil model pada
waktu akhir atau Nmax, dan kita bisa diperlihatkan pada bagian MATLAB-nya. Untuk bagian unstaggered grid, begini adalah program yang digunakan. Nah, untuk kasus bawaan atau kasus default yang digunakan adalah yang variabel di mana periodenya adalah 2pi dan L-nya adalah sepanjang pi. Nah, seperti ini untuk programnya. Nah, apabila kita running, maka akan muncul simulasi dari model tersebut. Nah, kira-kira beginilah proses dari simulasi model menggunakan persamaan hidrodinamika satu dimensi dengan kasus bawaan, dan menggunakan posisi subgrid, unstaggered grid. Nah, case selanjutnya kita bisa melihat yang digunakan pada posisi staggered grid dengan kasus bawaan. Oke, seperti ini dengan kasus bawaannya. Dengan L adalah pi, periode 2pi. Dan kita bisa running. Nah, beginilah hasil dari simulasi persamaan hidrodinamika satu dimensi menggunakan staggered grid. Nah, di sini yang hijau adalah kurva untuk variabel H, sedangkan kurva yang merah itu merupakan gelombang dari U. Nah, oke. Nah, dari hasil percobaan yang menggunakan software MATLAB, kita mendapatkan hasil model pada waktu akhir atau Nmax, dan kita melihat perbedaan yang dihasilkan oleh posisi grid, unstaggered grid dan staggered grid. Nah, kita bisa melihat bahwa perbedaan antara keduanya. Pada unstaggered grid, kita melihat bahwa posisi gelombang di akhir waktu itu tidak sama dari kondisi awalnya, baik variabel U dan H. Dan di bagian variabel H ini itu terdapat dua gelombang, tetapi saling bertolak belakang seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang posisi staggered grid itu pada waktu akhir itu posisi gelombangnya itu sama dengan kondisi awalnya, sehingga menghasilkan gelombang yang sama pada waktu awal simulasi. Nah, dari kekonsistenan dari simulasi gelombang antara dua posisi grid ini, kita bisa melihat juga di dalam plot koefisien Fourier-nya. Nah, kita bisa melihat di bagian unstaggered grid itu didominasi oleh kondisi final yang berbeda dengan inisial atau kondisi awalnya. Sedangkan pada model staggered grid, kita bisa melihat di bagian sekitar minus 25-an itu memiliki kondisi final yang sama dengan kondisi inisialnya. Nah, dari kedua plot koefisien Fourier ini kita juga bisa melihat kekurangan dan juga kelebihan dari kedua posisi untuk kasus default ini. Nah, untuk unstaggered grid itu kita bisa melihat kekurangannya itu terjadi di atau luruhan dari model itu sendiri untuk K-30, kecuali di bagian tengahnya atau di bagian sekitar K sama dengan sekitar 0. Nah, sedangkan untuk yang staggered grid, kita bisa melihat dari K selain K sekitar K sama dengan 0 ini,
kita bisa melihat dari -25 sampai 25 ini memiliki kondisi yang sama atau posisi gelombang yang sama antara kondisi final dan inisialnya. Sedangkan di posisi -30 dengan 30 sekitar seperti itu terjadi ground yang cukup beda dari kondisi inisialnya. Ini terjadi karena gangguan batas yang kita set kan, yang kita atur pada program MATLAB-nya. Nah, kalau nggak salah untuk program MATLAB yang kita pakai adalah kondisi syarat batas atau U0-nya itu mengikuti persamaan eksponensial pangkat -4 X kurangin L pangkat 2. Sehingga terjadi gangguan batas di kiri dan kanan untuk staggered grid. Nah, sedangkan untuk unstaggered grid itu gangguan batasnya itu lebih sedikit daripada staggered grid. Oke, selanjutnya. Nah, apabila kita ubah suatu variabel gelombangnya, kita bisa melihat bahwa kita ubah panjang gelombangnya. Nah, dari dampak panjang gelombangnya kita perbesar, itu akan memanjangkan x-aksisnya. Menjadi misalkan di kasus ini kita perbesar 2 kali lipat. Nah, yang dulunya menjadi x-aksis sampai dengan sekitar 6 saja, ini dikali 2 itu bisa jadi 12. Nah, dampak dari pemanjangan ini itu akan berdampak pada simulasi modelnya, di mana gelombang itu akan menjalar lebih luas dan kita bisa melihat bahwa di simulasi waktu yang sama dengan kasus bawaan kita bisa melihat posisi gelombang yang ada 2 di kiri dan kanan. Nah, pada unstaggered grid kita bisa melihat posisi U dan H-nya itu agak berbeda. Bahkan untuk U, kurva U itu sama, hanya dibagi 2 ya, dan sekitar 0,9 untuk amplitudenya. Tetapi untuk dari kondisi inisialnya ini kurva U ini agak sedikit berkurang. Nah, karena ada sedikit gangguan di sebelah sini, gangguan numeriknya. Dan untuk kurva H itu terdapat fase yang bertolak belakang sehingga menghasilkan gelombang yang destruktif seperti ini, yang ada puncak di sebelah kanan dan lembah di sebelah kiri. Berbeda halnya dengan staggered grid, di mana kita menggunakan posisi subgrid yang berbeda. Di bagian variabel U dan sebagian H-nya ini memiliki karakteristik yang sama, baik yang kanan maupun kiri, tidak ada perbedaan. Dan selanjutnya apabila kita lihat amplitudenya ini bisa terlihat bahwa sama dengan kondisi awalnya. Nah, selanjutnya dengan pemanjangan panjang gelombang ini juga dapat memberikan efek terhadap hasil plot koefisien Fourier-nya. Nah, kita bisa melihat dengan panjang gelombang yang diperbesar itu akan menambah titik-titik dari plot koefisien Fourier-nya. Dan untuk hasilnya dari plot koefisien Fourier-nya itu untuk unstaggered grid itu hampir sama dengan kasus yang kemarin di mana antara kondisi awal dan finalnya ini sesuai pada K yang sekitar 0. Sedangkan K yang lainnya itu terjadi decay. Nah, hal yang terjadi juga sama seperti staggered grid pada kasus sebelumnya, di mana sekitar K sama dengan -45 sehingga 45 itu memiliki kondisi inisial dan final yang sama. Nah, sedangkan di sebagian kiri dan kanannya ini terjadi gangguan batas juga. Nah, apabila kita mengubah periode gelombangnya menjadi diperbesar, itu akan memberikan efek dari waktu simulasi yang lebih lama.
Nah, karena waktu yang lebih lama, terus terjadi perhitungan numerik di unstaggered grid ini terjadi beberapa gangguan. Nah, ini akan berdampak pada hasil simulasi modelnya. Nah, kita bisa lihat ini terjadi ada dua gelombang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang merah adalah untuk U dan yang hijau adalah untuk H. Nah, kita bisa lihat bila gelombang yang U ini identik bila kita menjadi dua, kiri dan kanannya. Sedangkan H-nya ini memiliki fase yang berbeda antara kiri dan kanannya. Di sebelah sini lembah, ininya puncak, ini lembah, ininya puncak. Nah, yang selanjutnya yang berbeda halnya dengan staggered grid, di mana apabila kita T-nya diperbesar itu tidak berpengaruh terhadap hasil simulasi modelnya. Artinya gangguan yang terjadi di K sekitaran 25 hingga minus 25 itu tidak berpengaruh terhadap hasil modelnya, sehingga kondisi inisial dan final dari gelombangnya itu antara U dan H itu sama. Tidak ada decay kecuali di bagian batasnya. Nah, apabila kita variabel U dan variabel H-nya, kita buat kasus panjang gelombang dan periode gelombangnya itu sama-sama diperbesar. Nah, ini kita bisa lihat untuk unstaggered grid itu sama halnya dengan kasus sebelumnya. Dengan semakin panjang luasan dari spasialnya, menambah waktu simulasi, artinya menambah gangguan, artinya akan simulasi modelnya itu akan menambah gangguan akibat perhitungan numerik yang subgrid posisinya itu sama. Nah, apabila kita lihat dari Nmax-nya itu, kita bisa lihat bahwa kurva U itu sama halnya dengan kasus yang kemarin, itu identik apabila kita bagi dua antara kiri dan kanannya. Nah, sedangkan yang H itu memiliki fase yang berbeda juga. Nah, untuk bagian unstaggered grid ini pada plot koefisien Fourier-nya itu sama, akan menghasilkan kondisi gelombang final dan inisial yang sama itu pada K sama dengan sekitaran 0. Lihat pada staggered grid ini, walaupun kita ubah variabel panjang gelombang, periode gelombang, itu tidak terlalu terjadi gangguan pada perhitungan numeriknya, sehingga menghasilkan gelombang pada kondisi final yang sama dengan kondisi inisialnya. Kita bisa melihat plot koefisien Fourier-nya dan juga hasil simulasi modelnya. Nah, kita bisa lihat kesimpulannya, kelebihan dan kelemahan tiap posisi grid dan pengaruh variabel gelombangnya. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan tiap posisi grid, unstaggered grid memiliki komputasi yang lebih mudah. Karena apa? Pada unstaggered grid, kita tidak pusing-pusing lagi untuk membedakan grid-grid yang variabelnya itu berbeda posisinya. Jadi kita tiap grid untuk variabel U dan H-nya itu sama-sama dihitung. Nah, sedangkan untuk yang staggered grid itu terjadi perbedaan posisi subgridnya, sehingga akan menambah beban komputasinya. Nah, selanjutnya staggered grid memiliki hasil yang lebih akurat. Nah, kita tahu bahwa dari hasil model yang kita buat, kalau staggered grid ini punya kelebihan dalam menghasilkan keakuratan hasil, sehingga kita bisa lihat dari perbedaan grid ini posisinya akan menghasilkan model yang lebih akurat dari kondisi naturalnya. Nah, selanjutnya
staggered grid juga memiliki model yang lebih konsisten. Nah, kita bisa lihat dari plot koefisien Fourier-nya yang kita lihat antara kondisi final dan kondisi inisial dari gelombang yang kita simulasikan dengan posisi grid yang berbeda. Nah, kita tahu bahwa staggered grid itu adalah model yang lebih konsisten. Nah, selanjutnya kita juga mencoba bagaimana pengaruh variabel gelombang dalam kasus untuk diperbesar. Nah, variabel gelombang lebih berpengaruh terhadap hasil model unstaggered grid. Nah, kita tahu bahwa unstaggered grid memiliki sifat yang kurang konsisten dan juga kurang akurat dalam menghasilkan model persamaan hidrodinamika satu dimensi ini. Nah, kita bisa lihat juga pengaruh variabel gelombang di staggered grid ini seakan-akan tidak ada pengaruhnya apabila kita perpanjang panjang spasialnya walaupun panjang dari simulasi modelnya. Nah, selanjutnya variabel panjang gelombang memperlebar atau memperpanjang hasil model dalam sumbu X-nya. Nah, sedangkan variabel T atau periode gelombangnya itu memperpanjang durasi simulasi model. Nah, berikut adalah dari penjelasan aku, saya Parikus Nuril Azmi dengan NIM 1292010 tentang praktikum pemodelan oceanografi kedua modul 1 mengenai persamaan hidrodinamika satu dimensi. Nah, ya aku berharap dari presentasi ini bisa menambah wawasan dan juga sekaligus bisa memberikan kritik saran dan kepada saya dan bisa saja langsung saja hubungi saya apabila ada masukan tersebut. Nah, apabila ada kurang kata dan juga kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.